Pada 28 September 2021, Facebook untuk pertama kalinya meraih status super eksklusif, yaitu perusahaan ke-6 dalam sejarah yang mencapai nilai di atas 1 triliun US dollar. Namun, ini bukanlah sebuah cerita tentang bagaimana Facebook berhasil meraih kesuksesan tersebut. Sebaliknya, ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana dalam 1 tahun Facebook akan kehilangan segalanya. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana ambisi dan kesombongan dari seorang pemimpin yang dapat menghancurkan kerajaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana seorang jenius pun tidak luput dalam membuat kesalahan yang fatal. Ini adalah sebuah cerita tentang akhir dari sebuah era. Ini adalah cerita tentang Facebook. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana Facebook bisa mencapai status elit tersebut. Sejak pertama kali didirikan, Facebook sudah berhasil menjadi sebuah fenomena sosial, mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Bahkan bisa dibilang akuisisi Facebook terhadap Instagram di tahun 2012 adalah sebuah akuisisi yang menjadi sebuah kisah sukses merger dalam sejarah. Hingga saat ini, Instagram berhasil menjadi sebuah media sosial dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia. Ketika di tahun 2020, pandemi menyerang, ketika seluruh dunia dipaksa untuk melakukan lockdown, maka bisnis yang selama ini harus mengandalkan interaksi secara offline dipaksa merubah cara mereka berbisnis. Satu-satunya cara bagi mereka untuk dapat menjangkau customer adalah dengan melakukan bisnis secara online. Di sini Facebook yang saat itu memiliki 3 media sosial super populer, yaitu Facebook sendiri, WhatsApp, dan Instagram, menyediakan sebuah media beriklan dengan jangkauan yang sangat luas menjangkau seluruh dunia dengan efektivitas yang sangat tinggi berkat kemampuannya dalam mentarget customer yang sangat akurat. Hal ini menyebabkan ketika seluruh bisnis berjuang keras di seluruh dunia ini hanya cuma untuk bertahan hidup, sebaliknya Facebook justru di saat pandemi mendulang keuntungan yang sangat dahsyat. Hal ini tentunya membuat Wall Street atau pasar saham US waktu itu memberikan valuasi yang sangat tinggi kepada Facebook. Puncaknya pada 2 September 2021, Facebook berhasil menjadi perusahaan dengan nilai di atas 1 triliun USD untuk pertama kalinya. Dan sepertinya untuk terakhir kalinya. Karena di saat yang bersamaan, ada 2 perusahaan yang sedang mengincar pasar dari Facebook ini. Yang pertama yaitu TikTok. TikTok adalah sebuah media sosial yang mempopulerkan sebuah format konten baru, yaitu video berbasis durasi pendek atau short form video content. Kesuksesan TikTok bisa dibilang sangat tidak diperkirakan. Tidak seperti perusahaan teknologi pada umumnya yang berasal dari US. TikTok berasal dari China. Oleh karena itu, kesuksesan TikTok menjadi sebuah kejutan bagi perusahaan teknologi di US, termasuk seperti Facebook, YouTube, Google, Microsoft, dan lainnya. Sehingga hal ini akhirnya memaksa Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest untuk mengimplementasikan model konten yang sama. YouTube dengan YouTube Short, Instagram dengan Reels-nya, dan macam-macam. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan pengalaman melihat konten video pendek seperti TikTok. Algoritmanya jauh dibandingkan dengan TikTok. Oleh karena itu, kesuksesan TikTok tidak terbendung untuk saat ini. Kedua, selain itu juga ada masalah dari Apple. Di pertengahan tahun 2021, Apple mengumumkan bahwa mereka akan segera mengimplementasikan fitur privasi yang akan diberikan pada seluruh device iOS, seperti iPhone dan iPad. Adanya fitur ini sangat merugikan Facebook, karena fitur ini secara langsung membatasi kemampuan Facebook untuk melacak pengguna sosial media di device iOS. Padahal, salah satu nilai jual dari iklan Facebook adalah kemampuannya untuk melacak pengguna dengan sangat akurat. Adanya fitur ini secara langsung membuat kemampuan Facebook itu akurasinya turun drastis. Oleh karenanya, bagi banyak pengiklan yang selama ini menggunakan Facebook, beriklan di Facebook sejak adanya fitur dari Apple ini tidak semenguntungkan dibandingkan sebelumnya. Ini akibatnya mereka menurunkan budget yang digunakan untuk beriklan di Facebook, Instagram, dan seluruh aset Facebook lainnya. Akibatnya, puncaknya di tahun 2022, untuk pertama kalinya, Facebook mencatatkan penurunan pertumbuhan penjualan. Hal ini tentunya membuat CEO dari Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, menjadi ketar-ketir. Dan saya rasa ini juga menjadi sebuah titik balik yang menimbulkan hasrat bagi Zuckerberg untuk menjadi seperti Apple. Dalam artian bahwa mereka ingin agar Zuckerberg terutama ingin agar Facebook memiliki kendali penuh terhadap platform yang dimiliki tanpa harus bergantung pada Apple, Google, atau Microsoft. Untuk merealisasikan ambisi ini,
Zuckerberg meletakkan harapannya kepada Metaverse. Sebenarnya, Metaverse, keinginan untuk berbisnis Metaverse ini bukan datang dengan tiba-tiba. Pada tahun 2014, Facebook mengakuisisi perusahaan berbasis virtual reality, yaitu Oculus. Namun selama ini, proyek berbasis virtual reality atau Metaverse hanyalah sebatas proyek sampingan bagi Facebook, bukanlah proyek utama. Oleh karenanya, menjadi sebuah kejutan ketika Facebook, Zuckerberg, memutuskan untuk mengubah fokus bisnis Facebook dari yang sebelumnya sosial media menjadi bisnis Metaverse. Bahkan, mengubah nama perusahaan dari Facebook Inc. menjadi Meta Platform. Ini tentunya menjadi sebuah kejutan. Apalagi, Zuckerberg juga berkomitmen untuk menggunakan seluruh resource yang dimiliki Meta Platform untuk mengembangkan bisnis Metaverse. Hal ini tentunya mengejutkan banyak orang-orang kepercayaan di Facebook, termasuk orang-orang yang berada di level jajaran atas. Keputusan ini sangat mengejutkan. Bahkan saya rasa banyak dari mereka yang tidak setuju. Pada September 2021, Mike Schroeder yang menjabat sebagai Chief Technology Officer memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kemudian di Juni 2022, Chief Operating Officer yaitu Sheryl Sandberg juga memutuskan untuk mundur dari jabatan. Dan pada bulan Juli 2022, Dave Wehner yaitu Chief Finance Officer juga mengumumkan bahwa dia akan segera mengundurkan diri. CTO, COO, dan CFO, ketiganya adalah sebuah posisi yang sangat penting dan bahkan bisa dibilang merupakan posisi terpenting kedua, ketiga, dan keempat dalam sebuah organisasi. Tentunya bukan sebuah kebetulan bahwa ketiga orang ini memutuskan untuk mundur tidak lama setelah Facebook atau Meta Platform memutuskan untuk berubah haluan menjadi bisnis Metaverse. Namun masalahnya, saya yakin 100% bahwa mereka sebenarnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Sebagai CEO dan sebagai pemegang saham pengendali, Mark Zuckerberg memiliki kontrol dan kendali penuh atas perusahaan yang dia miliki. Nah, kemudian bagaimana hasil keputusan dari Mark Zuckerberg ini? Sejauh ini, Meta Platform telah menghabiskan sekitar 540 triliun untuk mengembangkan bisnis Metaverse dalam divisi Reality Labs-nya. Divisi Reality Labs inilah yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berbasis Metaverse. Namun, progresnya terlihat sangatlah lambat. Bahkan kalau kalian pernah tahu, dalam beberapa bulan yang lalu, sempat viral, di mana foto yang di-share oleh Zuckerberg di akun Facebook-nya, yaitu fotonya ketika dirinya sedang di Metaverse, menjadi bahan ledekan. Karena grafis dari platform, dari dunia Metaverse yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg saat ini masih sangat-sangat mengecewakan. Dengan grafik yang terlihat seperti gambar game PS2. Sangat-sangat mengecewakan sekali. Tidak seperti trailer yang diberikan oleh Zuckerberg ketika mereka memutuskan untuk mengubah namanya. Masih jauh sekali dari harapan, dari janjinya. Inilah mengapa banyak sekali yang kecewa menjadi meledek keputusan Facebook tersebut. Selain itu, sebagai perbandingan sebenarnya ya, kalau kalian mau tahu, dana yang dibutuhkan oleh Apple untuk menciptakan dan sebagai perbandingan supaya kalian tahu ya, dana yang dibutuhkan oleh Apple untuk mengembangkan dan merilis iPhone pertama hanyalah 26 triliun. Meskipun kelihatannya besar dibandingkan biaya tersebut, kesuksesan iPhone adalah sebuah kesuksesan yang sangat-sangat revolusioner. Tapi biaya yang telah dikeluarkan Facebook untuk saat ini 540 triliun dan belum kelihatan produknya yang sangat menjanjikan, tentu membuat banyak orang masih kebingungan. Puncaknya, pada November 2022, nilai kapitalisasi pasar saham Meta Platform sudah berada di bawah 250 miliar US dollar. Ini artinya, sejak September 2021 kemarin, ketika nilainya mencapai 1 triliun, saat ini nilai pasar Facebook telah turun lebih dari 75% dalam waktu 1 tahun. Parahnya lagi, pada earning call pada Oktober 2022 kemarin, sekali lagi Zuckerberg mengumumkan bahwa ia masih sangat berkomitmen. Bahkan ia berjanji akan menghabiskan lebih banyak uang lagi di tahun depan untuk mengembangkan Metaverse. Saya tidak tahu lagi. Adanya berita itu langsung membuat harga saham Facebook turun lebih dari 20% dalam sehari. Tentunya dalam keadaan normal, keadaan seperti ini akan memicu adanya pergantian CEO. Namun, struktur kepemilikan dari Meta Platform atau Facebook berbeda dengan kepemilikan pada perusahaan umumnya.
Meskipun Zuckerberg hanya memiliki saham total 13% dari total seluruh saham Meta Platform yang beredar, namun saham yang dimiliki Mark Zuckerberg memiliki sebuah fitur khusus, yaitu super voting share. Ini berarti saham yang dimiliki Zuckerberg memiliki hak suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan saham yang berada di pasaran. Oleh karenanya, meskipun dengan 13% saham yang hanya dimiliki oleh Zuckerberg, ia memiliki kendali atas perusahaan sebesar 51%. Itu hak suara yang dimiliki oleh Zuckerberg. Ini tentunya sangat merugikan pemegang saham lainnya yang seperti tidak memiliki kendali apa-apa terhadap perusahaan yang mereka miliki. Parahnya lagi, mungkin ini juga terlihat sangat ironis. Sebenarnya semua masalah ini berasal dari masalah yang diciptakan oleh Zuckerberg sendiri. Merupakan sebuah masalah semuanya dari pilihan yang aktif diambil oleh Zuckerberg. Yang pertama, Zuckerberg lah yang memutuskan untuk berseturut dengan Apple, membawa masalah dengan menyerang Apple secara bertubi-tubi. Tentu tidak perlu heran kalau akhirnya Apple memutuskan untuk melawan Facebook secara langsung. Dan yang kedua, kesalahan kedua Zuckerberg adalah membiarkan atau mengentengkan ancaman dari TikTok sebelum akhirnya TikTok menjadi sangat besar dan sudah tidak terbendung, sehingga keputusan Zuckerberg untuk meremehkan TikTok ketika masih kecil itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan yang ketiga, keputusan Zuckerberg untuk merubah fokus bisnis Meta Platform atau Facebook menjadi bisnis Metaverse. Padahal kalau kita lihat lagi ya, secara jujur, kita lihat seluruh aset yang dimiliki oleh Facebook. Saat ini, ketiga family of apps atau sosial media yang dimiliki oleh Facebook, yaitu Facebook sendiri, Instagram, dan WhatsApp, adalah media sosial yang masih sangat populer. Berdasarkan data, setiap harinya ada 2,8 miliar pengguna dari salah satu produk Facebook tersebut. Dan setiap bulannya ada lebih dari 3,8 miliar pengguna. Itu artinya dalam setiap bulan, 1 dari 2 orang di bumi menggunakan produk dari Facebook. Jadi sebenarnya, kalau seandainya Mark Zuckerberg memutuskan untuk berfokus pada bisnis inti mereka, yaitu sosial media, saya yakin semua hasilnya ini pasti akan berbeda. Sebenarnya saya yakin masih ada harapan untuk bagaimana Facebook dapat kembali naik. Bagaimana mereka bisa membuat seluruh aset mereka, Instagram, WhatsApp, atau Facebook menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa memperoleh keuntungan lebih tinggi. Namun justru anehnya Zuckerberg memutuskan untuk secara tidak langsung mundur dan memilih untuk bertarung di dunia industri lainnya. Tentu kita tidak tahu untuk saat ini apakah keputusan Zuckerberg ini tepat. Bisa jadi seluruh usaha yang dikeluarkan oleh Meta Platform untuk mengembangkan Metaverse adalah sebuah keputusan yang sangat baik. Bisa jadi ke depannya bisnis Metaverse ini akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Kalau memang itu yang terjadi, maka apa yang saya katakan saat ini adalah sebuah kesalahan besar dan saya menerimanya. Saya menerima kalau misalnya 3 atau 4 tahun ke depan kalian melihat video ini dan mentertawakan saya, karena ternyata Metaverse sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Namun berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, berdasarkan respon dari pengguna, berdasarkan respon dari investor, berdasarkan respon dari khalayak umum, apa yang dilakukan oleh Facebook adalah sebuah kesalahan besar. Ini adalah sebuah akhir dari era kerajaan Facebook. Titik. And Trump all use these increasing amounts of data to focus. Ditunggu kritik dan sarannya ya. Saya yakin di video pertama saya ini masih banyak banget kekurangan saya. Bisa jadi mungkin memang topik yang saya bawakan sangat tidak menarik bagi kalian. Atau mungkin saya yang masih terlihat sangat canggung, masih terlihat rada malu lah berada di depan mic. Atau bisa jadi memang bagaimana cara saya menyampaikan kurang menarik. Gak apa, komen aja. Saya welcome terhadap segala bentuk kritikan dan input. Saya berharap agar apa yang saya buat, konten ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oleh karena itu, saya sangat welcome terhadap segala kritik dan saran untuk membuat channel ini bisa lebih baik. Dan tentunya segala bentuk kritik dan saran kalian sangatlah menjadi motivasi bagi saya untuk terus membuat konten. Saya harapkan kita semua dapat sukses bersama. Salam Will Streak.